Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Hidayah Official. Kisah pencuri gokil yang dinikahkan Rasulullah dengan wanita cantik. Dahulu di masa Rasulullah SAW ada seorang pemuda pencuri yang ingin sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian datang ke Masjid Nabawi untuk mengikuti pengajian Nabi Muhammad SAW. Di majelis itu Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Mendengar ceramah Nabi itu, pemuda itu tidak begitu paham akan kata-kata Nabi itu. Ketika selesai menghadiri majelis Nabi, perut pemuda pencuri merasa lapar. Ia lalu keluar dari masjid demi mengatasi rasa laparnya. Malam terlihat semakin larut. Pemuda itu berjalan menyusuri sebuah gang, dan tiba-tiba ia melihat ada sebuah rumah yang pintunya sedikit terbuka dan tidak dikunci. Kemudian muncullah rasa ingin mencuri atau tidak. Ia lalu sadar tak boleh mencuri lagi karena sudah bertaubat. Tapi tiba-tiba terdengar bisikan suara, "Kalau kamu tidak maling, mungkin ada maling lainnya yang belum pasti sepertimu." Otak pemuda itu kembali berputar dan akhirnya memilih ingin memberitahu penghuni rumah agar mengancam rumahnya karena sudah larut malam. Ketika sang pemuda pencuri mau mengucapkan salam, tiba-tiba muncul kembali suara aneh. "Wahai pemuda, bagaimana jika kenyataannya di dalam ada pencuri dan pintu itu dibuka oleh pencuri itu? Jika kamu memberi salam, maka tentu dia akan kaget dan menyembunyikan diri. Lebih baik jika kamu masuk secara diam-diam dan memergoki dia dengan menangkapnya." Kemudian pemuda pencuri itu masuk ke dalam rumah yang luas itu tanpa bersuara. Saat di dalam rumah, ia melihat ada banyak makanan di atas meja. Lalu muncullah keinginan untuk mencuri makanan itu. Tetapi ia tetap bersih kokoh, tak boleh maling lagi. Di dalam rumah ternyata tidak ada pencuri lain. Berarti benar rumah tidak terkunci karena pemiliknya lalai. Nah, saat itu barulah sang pemuda mengingatkan pemilik rumah atas kelalaiannya. Tapi tiba-tiba terdengar ada suara halus bertengkur di sebuah tempat tidur. Sang pemuda lalu berjalan mendekati ranjang tidur itu. Dan tidak disangka dilihatnya ada seorang wanita cantik yang sedang tertidur. Kondisi wanita itu hanya mengenakan pakaian tidur yang tidak begitu menutupi seluruh bagian tubuhnya. Kemudian timbullah pikiran kotor dari diri sang pemuda. Jantungnya berdetak kencang. Seketika ia menahan. Enggak, aku gak boleh melakukan hal ini. Aku ingin bertaubat dan gak mau lagi menumpuk dosa yang sudah ada. Tidak. Pemuda itu lalu memutuskan untuk pergi keluar lalu mengucapkan salam dari luar. Tiba-tiba ada suara aneh muncul lagi membujuk untuk mencuri makanan. Tapi pemuda itu bersikukuh tak mau melakukannya lagi karena tak mungkin Tuhan menyuruh maling. Itu pasti suara bisikan setan. Dalam hatinya berkata, "Celakalah diriku kalau ada seorang di luar melihat kelakuanku. Aku harus segera keluar." Pemuda itu lalu bergegas keluar dari rumah wanita cantik itu. Dari luar rumah si wanita, pemuda itu lalu mengetuk pintu dengan cukup keras dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Suara salam terdengar serak-serak menakutkan. Pemuda itu juga khawatir dengan suaranya yang aneh itu. Tanpa basa-basi, entah wanita pemilik rumah dengar salam atau tidak, pemuda itu lalu bergegas pergi kembali ke Masjid Nabawi dengan hati yang lega. Akhirnya tak ada orang lain yang memergoki dirinya saat melakukan perbuatan yang diperintah suara gaib tadi. Sesampainya di Masjid Nabawi, pemuda pencuri itu melihat Nabi Muhammad tengah melaksanakan sholat. Terlihat juga ada seorang yang tengah membaca Al-Quran sembari menangis. Dan di sisi lain terlihat pula para sahabat dan kaum syufah tengah terlelap tidur. Perut pemuda pencuri itu masih terasa lapar. Tapi alhamdulillah tadi Allah selamatkan dia dari perbuatan dosa. Ia lalu duduk dekat pintu berdekatan dengan orang yang tengah baca Al-Quran tadi.
Ia lalu melamun sembari mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 21-22. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran itu, tersentaklah hati pemuda itu. Hatinya bergetar, seakan-akan Allah tengah berbicara kepadanya. Engkau berbicara kepadaku ya Allah, Engkau berbicara kepadaku ya Allah, kata si pemuda. Hati pemuda itu bertambah bugar, tenang dan tersentuh. Ia semakin menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sampai-sampai ia lupa akan rasa laparnya. Saking nikmatnya mendengarkan bacaan Al-Quran, tiba-tiba bacaan itu terhenti karena terdengar suara salam dan menjawabnya. Terlihat ada seorang wanita dan pria tua yang datang menemui Rasulullah SAW. Ternyata wajah wanita itu adalah wanita yang tadi tertidur di sebuah rumah. Hati pemuda pencuri itu lalu gelisah. Ia khawatir kalau wanita tadi hanya pura-pura tidur dan mengetahui wajahnya. Tubuh pemuda bertambah gemetar. Apakah pria tua itu telah memergoki dirinya saat masuk ke rumah si wanita? Pemuda itu bergemetar bagaikan patung. Di sisi lain, orang yang tadi baca Al-Quran sudah mau tidur dan mendengkur. Celaka, pikiran dan hati pemuda pencuri kacau balau saat terlihat wanita dan pria tua bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak terduga, tiba-tiba Nabi memanggil pemuda itu untuk mendekat. Perasaan takut yang aneh-aneh tambah bermunculan. Sembari mendekat, terdengar pula percakapan si wanita kepada Nabi. Benar ya Rasulullah, diriku sangat takut waktu itu. Aku bermimpi bahwa rumahku dimasuki seorang pencuri. Ia lalu mendekati dan hendak memperkosaku. Saat aku memberontak, ternyata peristiwa itu hanyalah mimpi. Tapi saat aku lihat sekitarku, ternyata pintu rumahku terbuka sama persis dengan mimpiku. Dan ada pula suara merikan yang membuatku takut. Maka bersegera aku pergi ke rumah pamanku untuk minta dicarikan suami untukku, supaya peristiwa yang dimimpiku tidak terjadi kalau ada suami yang melindungiku. Hingga akhirnya beliau, paman saya, mengajak saya untuk bertemu engkau di sini agar memilihkan seorang calon suami untukku. Tiba-tiba Nabi berkata kepada pemuda mantan pencuri, "Nah, karena sekarang gak ada laki-laki yang bangun kecuali kamu, maka aku menawarkan kepadamu, maukah dirimu menjadi suaminya?" Sontak terkejutlah pemuda itu atas tawaran Nabi. Betapa bahagianya ia dapat isi wanita cantik itu. Dengan senang hati, ia menganggukkan kepalanya isyarat setuju. Kemudian setelah sholat subuh, barulah Nabi Muhammad meminta kepada para sahabat untuk menggalang dana donasi untuk mas kawin dan acara pernikahan pemuda mantan pencuri itu. Subhanallah.
Itulah sebuah keberkahan bagi diri si pemuda mantan pencuri karena berani meninggalkan sesuatu yang haram semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Benar apa sabda Nabi, kalau mau meninggalkan yang haram-haram, maka pasti nanti akan dapat yang tadinya haram jadi halal. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.